Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yutahhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ashabihi ajma'in amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di kajian online ngaji rutin kitab At-Targhib wa Tarhib yang diasuh langsung oleh Ketua IKAD Sidoarjo Ustadz Haji Agus Yunib Anwaruddin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa mencontoh apa yang beliau sabdakan. Melalui kajian kitab ini kita berusaha belajar untuk meneladani beliau. Marilah kita sama-sama buka kajian kitab ini dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah IKAD, jamaah ngaji rutin kitab At-Targhib wa Tarhib. Kitab ini bisa di-download di Play Store. Insyaallah ngaji kita dipermudah ya, karena sudah ada di Play Store, bisa di-download. Ketika nanti kami share materi bisa dilihat artinya di HP kita masing-masing. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sempurnakan kajian kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada saat aku Junib, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah mussallan ala rasulillah nahmadu wa nasta'in nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada yang kami dan kami hormati segenap kaum muslimin, saudaraku yang hadir dalam majelis kajian kitab rutin kitab Targhib wa Tarhib yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam semoga atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian rahmatullah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Kitabut Thaharah. Jadi Kitabut Thaharah halaman 8, yaitu kitab menerangkan tentang bersuci ya. Seperti halnya kita terangkan sebelumnya, bahwasanya At-Targhib dan Tarhib ini ada berisikan hadis-hadis yang insya Allah sudah dipilih ya oleh Ibnu Hajar Asqalani
dari kitab besar yang dikarang oleh Syekh Al-Munziri, itu seperempatnya dipilih yang paling derajatnya paling sahih ya. Sahih, terus kemudian ada yang derajatnya hasan. Terus sekalian, targhib itu maknanya adalah memberikan semacam kabar gembira ya kepada pelaku-pelaku ibadah tertentu. Yang tarhibnya itu sendiri adalah memberikan semacam warning atau hal-hal yang perlu diperhatikan atau ancaman-ancaman bagi pelaku-pelaku ibadah tertentu juga. Contohnya kemarin ya, kita sudah membahas tentang bagaimana tentang ilmu ya. Kita dimotivasi bagaimana cara menuntut ilmu, kemudian bagaimana kedudukan orang yang alim ya, bagaimana orang yang mendapatkan begitu banyak kefadilahan ya, keutamaan ketika dia mencari jalan menuntut ilmu ya. Sebaliknya dalam kitab itu juga disebutkan juga diancam bagaimana orang-orang yang kemudian menyembunyikan ilmu, orang-orang yang kemudian dia itu menuntut ilmu tanpa diniati lillah karena Allah ya, maka kemudian diberi semacam warning-warning dari Rasulullah SAW. Baiklah, At-Taharah ya, halaman 8. Kitab menerangkan tentang sesuci. At-Targhib utawi yang memberikan kabar gembiranya fit-taharah di dalam taharah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fihi rijalun, fihi ikut tetap di dalam masjid rijalun utawi wong lanang yuhibbuna yang mereka itu cinta ayyatataharu apabila mereka itu bersuci, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dalam masjid itu tempatnya orang-orang yang mensucikan diri, orang-orang yang mendekat kepada Allah ya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu indallah an taquma fihi ya. Ahabbu an taquma fihi rijal yuhibbuna yatatahharu. Ini ayatnya. Jadi dalam masjid itu adalah di orang-orang yang mereka itu benar-benar mencintai untuk membersihkan diri ya. Jadi orang-orang yang mensucikan diri, mereka sangat senang di masjid, mereka kerasan di masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahur suci ya, bersuci nisful iman, separuh dari iman ya. Jadi at-tahur nisful iman, bersuci itu separuh dari iman ya. Dan dengan wudhu itu adalah merupakan salah satu yang sangat dianjurkan sebelum kita menjalankan sholat, maka kita sangat dianjurkan untuk berwudhu dulu ya. Jadi halaman 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyad din 'alan nadhafa. Bunya dibangun ad-din, agama ini, agama Islam ini 'alan nadhafa, di atas kebersihan. Jadi Islam yang kita cintai ini dibangun berdasarkan aspek-aspek kebersihan. Makanya kita mengenal dalam bahasan-bahasan fikih itu tentang toharo, bersuci. Bagaimana kita diajarkan ya. Bagaimana kita cara pipis yang benar, BAB yang benar, bagaimana kita mencucikan ya diri kita dari setelah pipis atau setelah BAB itu ya. Baru kemudian kita melaksanakan wudhu, itu diajarkan semua lengkap ya. Bahkan orang yang mengalami hadas besar, bagaimana cara mandi besar yang benar, itu diajarkan semua ya. Bagaimana kita disuruh juga untuk membersihkan pakaian kita, karena sholat kita mensyaratkan 3 hal suci ya. Tubuh kita harus suci ya, kemudian tempat yang kita pakai harus suci, terus kemudian pakaian yang kita gunakan juga harus suci ya. 3 suci ini harus kita jalankan. Itu semua diajarkan dalam agama yang kita cintai. Dalam Al-Quran sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasiyabaka fatahhir, dan bajumu, pakaianmu bersihkanlah. Kita diajarkan umba-umba itu di dalam Al-Quran itu ada ya, pakaian kamu bersihkan ya. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, seorang muslim itu harus tampil secara bersih ya. Seorang muslim itu harus tampil secara suci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus shalah at-tahuru. Miftahu utawi kuncine sembahyang itu at-tahuru ya. Kunci dari salat kita adalah dengan bersuci ya. Makanya kemudian malayatimul wajib illa bi fa wajib. Jadi sesuatu yang tidak bisa kewajiban itu sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu ini menjadi berhukum wajib ya. Oleh karena itu ketika kita mau sholat ya, sholat kita tidak sempurna ketika tidak wudhu, maka wudhu itu menjadi hal yang wajib juga ya, wudhu yang sempurna ya.
Itu menjadi. Jadi kunci daripada kita mau menjalankan sholat adalah kita bersuci atau wudhu. At-targhib fi siwak, ya. At-targhib fi siwak. Ini hal-hal yang memotivasi kita untuk memakai siwak. Ya. Kalau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an usolliya rakaataini, ya. La an usolliya, niscaya salat 2 rakaat bisiwakin dengan menggunakan siwak, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an usolliya sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin, dibandingkan sholat sebanyak 70 rakaat tanpa siwak. Bisa dibuka halaman 10 sampai. Jadi sholat kita menggunakan siwak, ya. Siwak itu kemarin sudah kita bahas dalam Lubabul Hadis, ya, dalam kitab 10-nya. Siwak ini para ulama berbeda pendapat. Dalam artian, ya, siwak itu harus ada barangnya itu sesuai dengan barang siwak itu, ya. Kemudian ada yang kemudian berpendapat bahwa siwak itu sebagian dicukupkan dengan mengganti dengan sikat gigi, ya. Semuanya punya pendapat dan dalil masing-masing, kita saling menghormati. Tetapi ketika kita mau sholat dengan menggunakan siwak, ya, itu lebih baik daripada kita sholat tanpa siwak dengan perbandingan 70 rakaat. Ya. Oleh karena saudara dulu pernah, ya, ketika Rasulullah siwak ini beliau khawatir kalau ini diwajibkan pada umatnya. Seandainya tidak dijadikan berat, itu beliau berharap umatnya itu ketika mau sholat senantiasa memakai siwak. Ya. Jadi ini sangat dianjurkan. Ya lagi ya perempuan, ya, memang kelihatannya agak aneh, ya, kadang-kadang, ya. Siwak itu kadang-kadang baunya kan seperti itu. Bau siwak itu kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu saudara sekalian rahimakumullah, kalau bisa, ya, sebelum sholat kita dengan sikat gigi, ya, dengan sikat gigi dan yang lain. Dengan siwak, ya. Siwak ini yang secara letter hadisnya itu memang pakai kayu siwak, itu sangat dianjurkan. Kemudian beliau sampaikan waqala sallallahu alaihi wasallam halaman 10, ya. Laula an asuqa ala ummati ini. Laula an asuqa ala ummati. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, kata beliau, ya. La faradtu, niscaya aku wajibkan alaihim, atas mereka as-siwak, memakai siwak, ya. Jadi ketika tidak memberatkan atas umatku, laula an asyqa ala ummati, ya, tetap beliau itu ketika menyampaikan hadis ini namanya laula, sesuatu yang berat, ya, tidak mungkin juga diwajibkan. Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak menjadikan berat atas umatku, la faradtu, niscaya aku fardukan, tuh ini kembali kepada Rasul, alaihim, kepada umatku, atas mereka, alaihim as-siwaka, ing memakai nganggo siwak. Inda kulli sholatin, ketika mereka mendatangi sholat-sholat mereka, ketika mereka mau menjalankan sholat-sholat mereka. Ya. Jadi kalau tidak memberatkan itu, beliau ingin siwak itu diwajibkan kepada umatnya, ya. Oleh karena itu, karena ini beliau anggap sebagai sesuatu yang memberatkan umatnya, maka kemudian siwak ini berhukum sunnah, ya. Oleh karena itu kita ketika tahu fadilahnya bersiwak dengan sholat tidak pakai siwak itu sampai seperti itu, kalau bisa kita usahakan pakai siwak, ya. Faratu, kemudian kama faratu, sebagaimana aku telah wajibkan alaihim, atas mereka al-wudu'a, ing wudu, ya. Jadi siwak itu mau beliau wajibkan atas umatnya kalau tidak memberatkan, sebagaimana beliau wajibkan umatnya itu untuk menjalankan wudu, ya. Jadi wudu itu wajib sebelum kita sholat. Karena memberatkan, akhirnya kemudian beliau menganggap atau memerintahkan bersiwak ini dengan berhukum sunnah. Wa qala, dan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali, yang halaman 10 baris ketiga. Wa qala, lan dawuh Sayyidina Aliin, ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Jadi termasuk ini athar, ya, ucapan para sahabat. As-siwaku, tawi siwaku, yazidu fil hifdi, bisa nambahi apa siwak al khiddi ing afalan. Wadhibu, lan iso ngilangi kau siwak al balgham, penyakit balgham, ya. Balgham itu sejenis penyakit, waktu guru saya itu menerangkan itu seperti dalam mulut itu ada kayak lendir begitu. Jadi penyakit balgham itu adalah lendir-lendir dalam mulut, itu bisa dihilangkan dengan menggunakan siwak, ya. Orang yang hafalannya kepingin kuat, kepingin memperbanyak hafalan, itu beliau sampaikan suruh sering-sering menggunakan siwak, ya. As-siwak yazidu fil hifdi,
wa idhibul balgham ya. Oleh karena itu salah satu daripada sunnah Rasul itu tidak ada yang tidak bermanfaat ya. Dalam kesunahannya ada kejayaan itu begitu. Jadi dalam kesunahan itu ada kejayaan. Jadi beliau memerintahkan ke siwak itu ternyata siwak juga manfaatnya luar biasa. Makanya sekarang saudaraku beberapa pasta gigi itu ternyata menggunakan siwak sebagai salah satu bahan utamanya. Karena begitu banyak manfaat dan faedah yang ada di dalam kayu siwak itu sendiri. At-tarhib ya, at-tarhib hal-hal yang harus diperhatikan sebagai hal-hal yang warning ya. Awal zinid dahab wal fiddah ya. Yaitu tentang istimal menggunakan beberapa tempat atau wadah ad-dahab yang terbuat dari emas wal fiddah dan perak ya. Jadi peringatan terus kemudian warning kepada orang-orang menggunakan bahan-bahan wadah dari emas dan perak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi sesungguhnya orang ya, yakulu halaman 11, yakulu yang dia itu makan, au yashrabu atau dia minum, fi aniyatid dahab ya, di dalam wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan dari perak, innama yujarjiru fit batnihi nar jahannam, sesungguhnya yang demikian itu dia telah memenuhi atau memasukkan di dalam perutnya nar jahannam, api neraka jahanam. Ini termasuk larangan saudaraku sekalian. Bagaimana kita dilarang untuk makan ya dari perak dan emas wadahnya ya. Jadi makan dari emas dan perak itu dilarang, bahkan digambarkan orang yang makan dari emas pada emas dan perak itu seolah-olah dia lagi memasukkan ke dalam perutnya api dari neraka jahanam. Naudzubillah minasyaitonir rajim. Babul wudu, bab menerangkan tentang wudu. At-targhib fil wudu, hal-hal yang sangat dianjurkan, hal-hal yang kabar gembira tentang wudu. Wa fi isbaghatit tatarhib min adamil isbagh. Wa fi isbaghihi lan ing dalem nyempurnaake wudu ya. Wa tarhib dan juga hal-hal yang harus diperhatikan dan warning min adamil isbaghi bagi orang yang tidak menyempurnakan wudu atau tidak adanya wudu yang sempurna. Wa ma yuqaul dan juga bab ini menerangkan tentang apa yang diucapkan atau doa ba'dal wudu yang diucapkan setelah wudu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ya. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil itu orang-orang beriman. Banyak sekali ya, ini berarti termasuk Madaniyah ya. Jadi ayat-ayat yang dipanggil orang-orang beriman. Dipanggil bagaimana? Idza kumtum ilas sholati, ketika kalian ingin mendirikan sholat. Faghsilu maka basuhlah ya. Wujuhakum, wajah-wajah kalian ya. Makanya kemudian sebagian ahli tafsir itu mengatakan wudu itu dengan membasuh ya. Jadi bukan mengusap tapi membasuh. Jadi air ya dari tempat kamar mandi atau dari keran begitu dikumpulkan di tangan kemudian dilemparkan ke wajah ya, namanya basuh. Waksilu ya. Waksilu basuh. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aidiyakum dan tangan-tangan kalian ilal marafiqi sampai dengan siku-siku kalian. Jadi yang pertama ketika kita mau sholat disuruh berwudu, yang merupakan salah satu dari rukun wudu adalah membasuh tangan, kemudian membasuh muka dan membasuh tangan ya. Jadi saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ujung daripada yang dibasuh ini adalah, kalau atas ini adalah ujung keluarnya rambut ya. Kalau samping kanan kiri ini sama dengan ini orang katakan tentunya telinga ini, kemudian wajah adalah sampai dengan dagu. Diratakan semuanya, jangan sampai tidak ada yang kena. Ada kemudian wudu begini saja ininya nggak kena. Ini berarti wudunya tidak sempurna dan tidak sah. Kemudian tangan dengan demikian ya, tangannya sampai marofik ya, sampai dengan siku. Jangan sampai kemudian karena bajunya
kecil, kemudian nggak bisa dibuka begini, khususnya ibu-ibu ya, kemudian yang dibasuh cuma ujung tangan siji. Berarti wudunya tidak sah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya itu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan kemudian usaplah ya ru'usikum, kepala-kepala kalian. Yang diusap itu kepala-kepala kalian. Jadi mungkin ada beberapa bahasan dalam mazhab-mazhab itu bagaimana sempurnanya membasuh kepala itu dengan mengusap semuanya dari depan ke belakang kembali lagi ya. Karena sesungguhnya dalam makalah hadis yang lain bahwasanya anggota wudhu itu semakin panjang yang dibasuh nanti akan semakin bercahaya di hari kiamat ya. Itu harus menjadi salah satu konsen kita sekalian, menyempurnakan wudhu, jangan sampai mengurangi anggota wudhu. Wa arjulakum, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki, kemiren istilahnya gitu ya. Jadi dibuka halaman 12. Jadi kalau ka'bain, mata kaki ini bagaimana kalau dibasuh di atas itu tidak masalah ya. Bagus malahan ya. Jadi ketika kita membasuh di atas mata kaki ya, maka itu nanti akan menjadi bersinar insya Allah nanti anggota tubuh kita di hari kiamat. Semakin panjang yang dibasuh, maka semakin banyak yang akan bersinar di hari kiamat. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholati at-tahur ya. Miftahus sholati, atau yang disebut dengan kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi sebelum kita sholat, kita wajib untuk berwudu, bersuci. Jadi wudu ini sangat dianjurkan yang sempurna ya. Jadi termasuk daripada syarat sah sholat kita ada dengan wudu yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa, man barang siapa tawaddoa yang wudu ya. Fa ahsana, maka kemudian dia membaguskan al wudu'a, wudunya, wa sholat, dan dia kemudian sholat rakaat ini 2 rakaat, lam yuhaddits nafsah ya. Jadi kemudian tidak otak-atik sopeman nafsahu ing atine man, maksudnya dia kemudian kita menjalankan sholat, terus kemudian dia memang berniat untuk sholat dan hatinya senantiasa istiqomah, hatinya senantiasa khusyuk dalam sholatnya, itu lam yuhaddits nafsah fihi ma, ing dalam waktu ini, dari ke dalam sholat yang dilakukan setelah wudhu itu dia benar-benar khusyuk ya. Ya, lam yuhaddits nafsahu fihi ma bisyai'in ya minat dunya. Jadi waktu sholat 2 rakaat itu dia tidak memikirkan dunia ya, benar-benar khusyuk ya. Kemudian apa disampaikan oleh Rasulullah, kharaja, maka akan keluar min dunubi, dari semua dosa-dosa man tersebut ya, kayaumi waladatu ummuhu, sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi habis sholat wudhu, sholat 2 rakaat ya, maka kemudian kita mengenal namanya sholat setelah wudhu itu ya, disukril wudhu ya, sholat setelah wudhu 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat sunnah, ini bisa qobliyah ya, qobliyah sebelum menjalankan sholat fardu ya. Yang jelas sholat 2 rakaat setelah wudhu ya, kemudian dilakukan dengan lam yuhaddits nafsahu fihi ma bisyai'in ya minat dunya. Dia itu halaman 12 Ustaz. Ini 14. Geser. Dia dalam sholat 2 rakaatnya itu dia tidak memikirkan dunia, dalam arti dia tidak sampai kepikiran, benar-benar khusyuk begitu ya sholatnya ya. Tidak sampai terganggu oleh urusan duniawinya dia ya. Maka kemudian sampaikan oleh beliau ya, kharaja min dunubihi, maka akan keluar dari dirinya dosa-dosanya, kayaumi waladatu ummuhu, sebagaimana ya dia dilahirkan oleh ibunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddoa, ketika wudu, siapa al-abdu, hamba, al-muslimu, yang muslim, fatamad mado, dan kemudian dia melakukan kumur-kumur. Tamat mado, dia kumur-kumur. Wudhu itu dengan sempurna. Bagaimana? Dia kumur-kumur juga. Kharajatil khotoya, maka akan keluar kesalahan-kesalahan dan dosanya minfi, dari mulutnya. Ya. Jadi ketika dia sempurna, ya, jadi kumur-kumurnya itu sempurna, maka akan keluar
dosa-dosa dan kesalahan dari mulutnya. Jadi halaman bawah sendiri, baris bawah. Idza tawaddu al-abdu muslim fatamaddu. Jadi ketika wudhu seorang hamba muslim dan kemudian dia melakukan kumur-kumur sempurna, ya. Kadang-kadang kita itu wudhu yang wajib-wajib saja, nggih ngapunten ya, kumur mboten ya, istinsak tidak melakukan ya, cuci tangan juga tidak. Ini kalau bisa kita sempurnakan. Yang pertama cuci tangan ya, kemudian berkumur ya, berkumur secara sempurna ya. Kemudian apa? Nyerot banyu ke dalam hidung yang namanya istinsak ya. Faidas tansaro, maka kemudian ketika dia itu membersihkan hidungnya ya, dan tanah istinsak itu kharajatil khotoya halaman 13, maka akan keluar kotoran-kotoran dan dosanya min anfihi dari mulutnya. Jadi saudaraku sekalian, subhanallah ya, Allah berikan begitu banyak resep untuk menghapus dosa-dosa. Ini dosa-dosa kecil yang dimaksud ya. Jadi dosa besar itu hanya bisa dilakukan dengan taubat nasuha. Dosa-dosa kecil ini yang kita lakukan ya, itu bisa keluar dari hidung kita, bisa keluar dari mulut kita. Mungkin hari itu kita melakukan dosa apa saja ya, berbohong segala macam ya, itu nanti bisa keluar dari mulut kita, bisa keluar dari hidung kita. Faida ghasala, maka ketika dia itu membasuh wajahnya, kharajatil khotoya, maka akan keluar kotoran dan dosanya min wajhi dari wajahnya. Hatta takhruja min tahti asfari ainaihi, sehingga keluar dari bulu mata keduanya gitu ya. Jadi ainaihi. Jadi min tahti asfari, dan keluar dari bulu mata keduanya. Jadi keluar dosa-dosanya itu dari wajahnya. Dosa-dosanya itu keluar dari bulu mata, lewat bulu matanya ya, ketika dia membasuh muka dengan sempurna. Faida ghasala yadaihi, maka ketika dia itu membasuh kedua tangannya, kharajatil khotoya, maka akan keluar kotoran dan dosa min yadai dari dua tangannya, kata takhruja min tahti adhari, sehingga ya keluarlah dosa itu dari bawah-bawah ujung-ujung jari jemarinya, kuku-kukunya. Jadi dosa-dosa kita ketika kita basuh kaki kita ya, mungkin kaki kita tadi keliru jalan kemana atau apa begitu ya, itu kemudian ketika kita membasuh itu dengan niat lillah karena Allah, maka akan keluar kotoran-kotoran dari ujung-ujung jari-jari kaki kita. Ujung-ujung. Faida masaha biroksi, maka kemudian ketika dia itu membasuh kepalanya, kharajatil khotoya, maka dia akan keluar kotoran dan dosanya mirroksi dari kepalanya, hatta takhruja min udunaihi, sehingga keluarnya itu digambarkan seperti keluarnya dosa-dosa itu dari udunaihi ya, telinga keduanya. Jadi ketika kita membasuh rambut, makanya membasuh rambut terakhir dengan membasuh telinga, itu akan keluar dari kepala, keluar dari ujung-ujung daripada telinga kita keluar. Wa idza ghasala rijlaihi, maka ketika dia membasuh kedua kakinya, kharajat, maka akan keluar khotoya, kotorannya mir rijlaihi dari kedua kakinya. Hatta takhruja min tahti azhari rijlaihi, sehingga digambarkan keluarnya dosa itu dari bawah-bawah ujung-ujung kakinya ya. Jadi ujung-ujung tangannya tadi ya. Yadahi itu tangannya, keluar dari ujung tangannya, yang ini kakinya ya. Ini luar biasa saudaraku sekalian, daripada hikmah daripada wudhu kita ini ya, membasuh rambut keluar kotoran dan dosa dari rambut, membasuh kaki keluar dan dosa dari ujung-ujung kaki, dan tadi tangan juga keluar dari ujung tangan. Halaman 14. Sumaka nama syu'ilal masjid, kemudian yang bersangkutan itu datang dan berjalan ke masjid, wa salatu nafilatan lah, maka kemudian dia sholat itu menjadi tambahan pahala bagi yang bersangkutan. Jadi setelah semuanya wudhu, jadi sunahnya wudhu itu di rumah ya. Jadi kalau bisa kita wudhu itu di rumah, kemudian sempurna baru kita berjalan ke masjid ya. Jadi ketika berjalan ke masjid itu, maka kemudian satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa, selesai begitu ya. Kemudian kita menjalankan sholat di dalam masjid, maka itu akan menjadi tambahan pahala tersendiri yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khallilu asabi'akum ya. Khallilu, maka kemudian selah-selahilah asabi'akum, beberapa jari jemari kalian semua ya.
La yukhalliluhallahu yaumal qiyamah, agar Allah tidak menyela-nyelai jari jemari kita ya pada hari kiamat nanti binari dengan api neraka. Subhanallah, masya Allah gitu. Jadi ketika kita mendengar hadis begini, ini ketika kita nyela-nyelai kaki ya, jari jemari kaki, jari jemari tangan, di sela-sela waktu wudhu seperti ini ya, itu kemudian Allah akan menjamin ini sela-sela jari-jari kita itu tidak akan disela-selai dengan api neraka nanti di hari kiamat. Kaki-kaki ya, kalau kaki kadang-kadang susah ya. Apalagi ngapunten kalau orangnya agak gemuk. Jadi kakinya itu mau disela-selai, mau membungkuk susah ya. Gandol misalnya keganjel perutnya misalnya begitu. Itu kalau bisa disela-selai itu luar biasa. Jadi kita semua sudah mendapatkan begitu banyak tips dari Allah SWT dan Rasulnya, bagaimana kita menjalankan wudhu yang sempurna, disela-selai. Dalam kalau yang lain itu kalau punya jenggot ya disela-selai jenggot. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqab, sungguh celaka bagi kaki-kaki, atau ini digambarkan dari orang-orang yang apa? Meninggalkan membasuh kaki-kakinya dari neraka. Asbiul wudu, maka sempurnakanlah wudu kalian. Jadi wailul, neraka wel, dikatakan celaka. Celakalah bagi orang-orang yang dia itu wudu dengan tidak sempurna. Ada bagian-bagian wudu yang tidak dibasuh, itu wailul aqab ya. Celaka ya. Kalau kita sampai kemudian wudu ada yang tidak dibasuh ya. Anggota tubuh yang harusnya dibasuh dalam wudhu ada yang ketinggalan. Wailul lil aqabi minan nar, asbigul wudhu, maka sempurnakanlah wudhu kalian. Sungguh celaka bagi orang-orang yang meninggalkan anggota tubuhnya ya dengan dalam wudhu itu yang tidak dibasuh, yang mereka akan diancam dengan api neraka. Asbigul wudhu, maka sempurnakanlah wudhu kalian. Wa yaqulu ba'dul faraq, wa yaqulu ya, dan berkata ba'dal faragh, setelah menyelesaikan wudhu ya, berdoa ya, ba'dal faraghi minal wudhu, rafi'an ra'sahu, dengan mengangkat tangan mengangkat ininya, kepalanya ya, ila sama, ke langit begini ya. Kita sudah hafal doanya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta amaltu su'an wa dhalamtu nafsi astaghfiruka Allahumma wa atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini ada doa yang sangat panjang setelah wudhu. Biasanya kita cuman asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ada belakangnya itu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihina waj'alni abdan sabura syakura waj'alni adkuruka katsira wa usabbihuka bukrata wa asila. Yang artinya begini. Jadi ketika habis wudhu mengangkat tangannya dan mengangkat kepalanya ke langit, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah zat yang esa yang tidak ada, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma, wahai Allah. Wa bihamdika, dan dengan segala puji bagimu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Amal tusu'an, sungguh aku telah melakukan kesalahan. Au dhalamtu nafsi, dan sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah. Wa atubu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Faghfirli, ampuni ya Allah dosa. Wa tub alayya, terima ya Allah taubat. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan engkau adalah maha rahman rahim, belas asih. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minat tawabin, dari golongan hamba-hambamu yang bertawabat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku ya Allah dari golongan hamba-hambamu yang senantiasa mensucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku ya Allah dari hamba-hambamu yang soleh. Ya.
Jadi ini saudaraku sekalian rahimakumullah, beberapa hadis yang sudah kita bacakan ya, bagaimana kita sangat dianjurkan menyempurnakan wudhu kita ya. Berusaha untuk menyempurnakan dengan sempurna-sempurnanya ya. Berusaha menjalankan sholat dengan baik, kemudian menyela-nyelani ya beberapa anggota tubuh kita, baik itu jari jemari kaki, jari jemari tangan ya, rambut dan yang lain. Mudah-mudahan dengan wudhu yang sempurna kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat, mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian keluar semua dosa-dosa kita dari anggota tubuh yang kita basuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan diskusi. Suaranya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau kita membahas taharah ini Ustaz, ya. Jadi taharah itu amalan yang nomor 2 ya, setelah niat untuk menentukan ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz ya? Iya. Ya. Monggo bagi para jamaah bisa kita mulai diskusinya, tanya jawab, saling nasihat dan menasihati. Mudah-mudahan banyak keberkahan di silaturahim kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, kajian kitab At-Targhib wa Tarhib ini disponsori oleh Lasnas Lembaga Manajemen Infak. Oke, kepada Bu Bayu sudah resen, tafadhol dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz tanya tentang membasuh tangan yang ditutupin baju. Misalkan nih buru-buru pergi atau apalah, salah pakai baju, ternyata sempit, terus kemudian lengannya nggak bisa dilinting sampai ke siku, itu apakah boleh dibasuh? Membasahi bajunya itu wudunya sah apa enggak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian membasuh kaki, ini kalau misalkan di masjid itu membasuh kakinya sampai ke lutut, itu kan apakah itu tidak memperlihatkan aurat itu mungkin bagi yang laki-laki Ustaz. Ada itu kan sempat lihat sampai sarungnya dicincin sampai ke paha gitu. Nggih, niku wau Ustaz terus. Nggih. Jazakallah atas pertanyaan. Jadi begini saudaraku sekalian ya. Jadi anggota tubuh yang wajib dibasuh ketika wudhu itu salah satu adalah tangan. Tangan itu sampai siku kan begitu. Ketika dalam kondisi tertentu, maka kemudian apakah boleh dan sah ketika kemudian karena bajunya ndak bisa dibuka atau memang kondisinya nggak memungkinkan untuk nggak buka, kemudian yang dibasuh adalah bajunya, asalkan memastikan bahwasannya yang tangan di dalam baju itu juga kena air basah, maka insya Allah itu tidak masalah ya. Jadi ulama tidak mempermasalahkan, hanya saja untuk sempurnanya ya, kalau bisa ibu-ibu ya cari tempat wudhu yang memang bisa, kalau kondisi seperti itu ya, di dalam kamar mandi bajunya dilepas dan kemudian diusahakan membasuh tangannya secara sempurna ya. Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan tadi ya, kemudian dibasuh sesama bajunya sampai atas, asalkan memastikan bahwasanya airnya itu terkena kepada bagian kulit yang ada di tangan itu, maka tetap wudhunya sah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi, Bu Bayu. Ini membasuh kaki itu sampai lutut, sampai misal mencincing Dicincing kakinya, paha, pakaiannya ya. Jadi membasuh kaki itu yang diwajibkan adalah sampai mata kaki ya. Ketika dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka jangan sampai dipaksa dicincing bajunya kemudian sampai kelihatan betisnya, itu malah tidak diperbolehkan ya. Jadi cukup dibasuh sampai mata kaki. Kecuali kalau tempatnya tertutup dan ingin mendapatkan kesunahan, tadi kan sampaikan. Jadi kesunahan membasuh itu adalah memperpanjang dari bagian tubuh yang mau dibasuh. Kalau panjenengan mau mendapatkan kesunahan, ya kemudian dibasuh lebih panjang, tidak apa-apa. Tapi dengan syarat ya tempatnya tertutup, terutama untuk ibu-ibu ya, tidak sampai membuka auratnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz.
sangat pentingnya aurat ya, sampai ya, agama Islam ini sangat menjaga ya, karena aurat itu hak untuk mahram kita. Jadi tidak diobral luas. Makanya kalau ini bapak-bapak mungkin sering ya kita lihat di masjid. Ibu-ibu juga bukan masalah toharoh ya, ketika berangkat ke masjid atau musola, mukena yang atas dipakai, mukena yang bawah dipegang, jadi kelihatan juga auratnya. Itu tinggal disiplin ilmu saja, mungkin bisa diberi penjelasan baik-baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bu Heni Setiawati. Mohon penjelasan dengan makna siwak. Apakah sama dengan gosok gigi pakai pasta? Tafadhol Ustaz. Jadi saudara sekalian Allah, ada beberapa pendapat ya, minimal ada 2 pendapat tentang siwak ini ya. Para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki itu bersiwak itu kata para pendapat 2 mazhab ini adalah boleh menggunakan benda apa saja ya. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran dalam mulut ya. Meskipun dengan menggunakan siwak dan kayu basam, namanya kayu basam itu jauh lebih afdol ya. Jadi itu sudah ada hadisnya, dan menggunakan siwak itu bagi pendapat beliau berdua itu lebih afdol. Dalam Kifayatul Akhyar, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyebutkan ya, ketahuilah bahwa bersiwak itu bisa dilakukan dengan potongan kain atau dengan segala benda yang kasar dan dapat menghilangkan kotoran ya. Tetapi menggunakan bahan dengan kayu arok dan kayu basam itu lebih utama ya. Silakan bisa dilihat di Kifayatul Akhyarnya Imam Syafi'i ya pendapat. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga begitu. Terus kemudian yang kedua, Hanafi dan Hambali itu mengatakan bahwa bersiwak itu hanya bila menggunakan kayu arok ya atau basam yang tumbuh di tanah Arab itu saja. Jadi pendapat ini kita hormati masing-masing ya. Jadi karena ini khusus dari Kanjeng Nabi ya, dimaksud siwak itu yang menggunakan ini siwak saja ya. Pakai apa kayu siwak atau kayu arok itu saja ya. Kalau kita ini kan dalam IKADI ini kita persilahkan ya. Kalau kita lebih longgar, ternyata Imam Syafi'i itu memperbolehkan begini ya. Kita memakai itu ya. Jadi kita punya ilmunya masing-masing. Monggo kita hormati ya. Jadi kalau Syafi'i dan Maliki tadi siwak itu dari fungsinya ya. Jadi fungsinya untuk membersihkan mulut ya. Maka kemudian itu juga termasuk sudah bersiwak ya. Kalau Hanafi dan Hambali itu fokus pada benda yang digunakan ya. Benda yang digunakan harus kain arok atau kayu arok atau kayu basam yang berupa siwak yang diberitakan Kanjeng Nabi. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita ke chat, ini ada yang resen dari Bu Rini Purwanti. Silakan. Tafadhol Bu Rini Purwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan bagi muslimah yang kan kita menutup aurat Ustadz, tapi misalnya ya ini kita mau sholat di tempat yang itu tidak ada tempat tertutup untuk kita mau berwudu Ustadz. Mohon dijelaskan tata caranya. Kemudian yang kedua Ustadz, terkait misalnya kita ini kan menjaga wudhu ya Ustadz, kita sebelum berangkat kerja kan kita wudhu dulu. Kemudian misalnya pada saat di perjalanan kita itu kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu misalnya kentut gitu. Nah, tata cara berwudhu kita saya mengikuti kajian beberapa waktu yang lalu, tata caranya itu diantaranya adalah ketika berwudhu itu untuk membasuh kaki itu hanya dengan membasuh kufnya saja, sepatunya seperti itu Ustadz. Itu mohon dijelaskan kembali Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang muslimah tidak seperti teman-teman muslim ya, yang laki-laki ya. Muslim ini lebih longgar karena auranya juga tidak terlalu banyak yang harus ditutupi. Jadi ketika wudhu di tempat umum santai-santai saja ya. Tapi untuk muslimah ini memang pertama menjaga aurat hukumnya wajib ya. Ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya, apalagi kalau kita perjalanan ya, maka kemudian kalau kita masih punya kesempatan ngatur rombongan itu, maka kalau tempat wudhunya tidak ada, bisa menyarankan untuk geser tempat, karena sekarang di Indonesia banyak sekali tempat. Saran saya ya. Jadi usahakan benar mencari tempat yang tertutup untuk wudhunya para muslimah. Kalau memang terpaksa tidak ada segala macam, maka tadi yang pertanyaan pertama hampir mirip ya. Kalau memang terpaksa, terus kemudian tidak ada tempat yang tertutup bagi seorang perempuan, maka kemudian
dengan pakaian yang seperti tangan ya, kemudian dibasuh lengannya itu sekalian begitu ya, itu sudah sah. Atau kalau mau rambut ya di tempat umum, ambil madzhab yang paling memungkinkan. Contohnya madzhab Syafi'i itu memperbolehkan, kemudian tangannya itu dimasukkan ke dalam sela-sela jilbabnya begini ya, 1, 2, 3, itu sudah sah indah Syafi'i ya. Itu dalam rangka untuk kondisi yang memang tidak sempurna ketika kita mau membasuh semuanya. Jadi itu boleh Bu, jadi tidak harus kerudungnya tidak harus dilepas begitu. Sudah dilepas ya, membasuh sebagian dari kepala, ya, dari depan, basuh, ambil air kanan, sela-sela jilbabnya. Sementara bagaimana sangat bagus sekali ketika kita menjaga wudhu ya, menjaga wudhu itu luar biasa, amalan yang luar biasa. Ketika kita bisa melakukan itu, maka sesuatu yang sangat luar biasa insya Allah akan kita dapatkan fadilah dari Allah. Bagaimana kemudian Bilal bin Rabah itu, beliau punya keistimewaan, terompahnya sudah didengar di surga, sementara beliau masih hidup di sini. Ketika ditanya oleh Rasul, kemudian beliau salah satu amalan aja, beliau senantiasa menjaga wudhu ya. Bagaimana dengan kondisi ketika di jalan, punya wudhu kemudian di jalan berkaitan dengan khauf ya. Jadi syarat-syarat khauf itu beberapa madzhab berbeda-beda ya. Minimal terdapat 3 syarat yang disepakati ya untuk masalah membolehkan mengusap khauf ya. Jadi syarat-syarat khauf itu adalah tujuannya untuk bagaimana mengganti membasuh kaki ya. Yang pertama apa? Keduanya ya. Kedua khauf yang dipakai itu waktu dipakai itu suci ya. Jadi khauf yang kita pakai dipastikan tidak kena najis ya. Sepatu yang kita pakai dipastikan tidak kena najis ya. Kemudian kaki yang waktu dibersihkan, waktu yang mau memakai khauf itu juga sama. Kakinya adalah kaki yang sudah disucikan ya. Jadi ketika ditanya aku bersama Nabi SAW ya, lalu aku tertuntut untuk mencabut khauf Rasul, maka Rasul biarkanlah karena aku telah memakainya pada kedua kakiku dalam keadaan bersih ya. Lalu kemudian beliau mengusap kedua khaufnya itu ya. Jadi jumhur ulama mensyaratkan juga bahwa kebersihan kaki tersebut yang digunakan dengan menggunakan air ya. Jadi waktu mencucikan kaki itu dengan menggunakan air ya. Ulama madzhab Syafi'i mensyaratkan kebersihan itu dengan air ya. Kemudian madzhab Maliki ya, menganggap syarat ini termasuk dalam 5 syarat bagi orang mengusap khauf ya. 5 syarat yang pertama dalam madzhab Syafi'i ya, dalam madzhab Maliki yaitu pertama khauf yang digunakan dalam kondisi suci ya, khaufnya bersih ya. Dan kemudian yang gunakan juga begitu, yang menggunakan dalam kondisi suci ya, tidak dalam pada kondisi hadas ya. Kemudian yang digunakan untuk bersuci itu adalah dengan air, bukan dengan maksudnya dengan tayamum dan yang lain ya, bukan dengan debu ya. Kemudian syarat yang ketiganya ya, kesucian tersebut harus sempurna ya. Jadi ketika dia mensucikan kakinya sempurna, menggunakannya sempurna. Jadi mensucikan itu memang mensucikan dalam wudhu, bukan sekedar mensucikan sekedar apa waktu awalnya itu ya, sekedar membasuhnya sebagian atau yang lain tidak sempurna, maka itu nanti tidak sah membasuh dengan khauf ya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, diperbolehkan kita itu membasuh khauf ya ketika tadi sudah dilakukan pembersihan atau kesucian di dalam baik khauf atau kaki yang mau kita masukkan ke dalam khauf ya. Kemudian yang keempat ya, Imam Madzhab itu mensyaratkan ketika kita melakukan itu tidak bertujuan menggunakan khauf itu untuk sombong-sombongan, riak ya, bermegah-megahan seperti kaki ya, beli sepatu yang mahal sekali ya. Kemudian tujuannya yaitu tadi ya, bersombong-sombongan dengan menggunakan kaki itu, menggunakan sepatu itu dia tujuannya sombong. Jadi kita semua itu memakai sepatu atau apa yang kita miliki itu ya memang karena kebutuhan ya. Jadi tidak ada niat aku nggak membasuh kaki karena sepatuku kan bagus ya. Kalau bagus ya biar aku kelihatan kalau saya memakai sepatu mahal, akhirnya kemudian diusap, itu tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir ya, kemudian Imam Malik mengatakan penggunaan khauf itu tidak dalam rangka untuk menimbulkan maksiat ya. Jadi menimbulkan maksiat seperti apa? Dalam ihram haji kan nggak boleh pakai khauf, itu kemudian digunakan itu berarti dia menggunakan khauf dalam kondisi maksiat.
diperbolehkan kita membasuh anggota kaki kita dengan khauf ya. Asalkan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu sudah dilaksanakan ya. Jadi khaufnya bersih, kemudian sebelum dimasukkan dalam khauf itu kakinya juga disempurnakan dengan wudhu yang bersih ya. Terus kemudian khauf itu adalah sepatu yang biasa kita gunakan untuk kebiasaan perjalanan, bukan untuk sombong-sombongan atau apa gitu ya. Kemudian ada yang mensyaratkan yang lain dari beberapa imam mazhab ya, khauf itu tidak ada yang robek ya. Jadi nutupnya sepenuhnya ya, nggak ada yang robek, jadi sehingga dimungkinkan sepatu itu kemudian dari sela-selanya itu ada najis atau kotoran yang masuk, itu nggak boleh ya. Jadi harus sempurna. Dan khauf itu syaratnya dari kulit. Ya, ini banyak sekali saudaraku sekalian. Jadi kalau sepatu kita bukan dari kulit ya, itu kalau mazhab Syafi'i ya, jadi khaufnya itu harus dari kulit. Ya, nggak boleh dari bulu atau dari kapas ya. Jadi kalau dari bulu kapas nggak apa-apa, dalamnya asalkan luarnya dari kulit ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak sekali beberapa syarat untuk khauf itu. Jadi khauf itu tertutup ya, kakinya itu tertutup sampai di atas mata kaki begini ya. Dan dari kulit sehingga tidak memungkinkan atau nggak boleh robek ya. Seperti tengah-tengahnya ada lubang-lubang begitu tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti ada najis yang masuk lewat lubang-lubang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Lengkap sekali ya penjelasan tentang. Jadi khauf ini harus ada bahasanya khusus. Ya, ini juga penting bagi saudara-saudara kita yang sering ini tadabbur alam ya, sering naik gunung, sering camping. Itu sepatunya sampai mata kaki. Kalau berhenti kemudian lepas ya agak lama. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya mungkin supaya jenengan semua nggak bingung dengan banyak penjelasan tadi, mungkin kalau mazhab Syafi'i lebih sederhana. Jadi mazhab Syafi'i itu cuma dua hal saja. Yang pertama, khauf yang digunakan itu harus suci ya. Bersih, suci ya. Kemudian yang kedua, khauf yang digunakan itu harus yang kuat, tidak robek, terbuat dari kulit. Itu itu seperti itu, tidak sulit. Allah SWT. Jazakumullah Ustaz. Yaki Bu. Kemudian dari chat nih, masya Allah, lumayan banyak nih. Kita masih ada waktu, insya Allah. Dari Bu Nova Fadila, Ustadz, bagaimana mensucikan baju dengan mesin cuci satu pintu? Apa sampun suci, Ustadz? Apa butuh dibilas lagi? Ya, tafadhol. Jazakillah. Jadi mensucikan baju itu mensyaratkan air itu mengalir ya. Kalau ada najis itu juga termasuk airnya. Jadi mensucikan apapun kalau ada najis itu airnya mengalir. Jadi cara mensucikan itu airnya dihilangkan ya. Kalau memang ada kotorannya dihilangkan. Oleh karena itu kalau panjenengan misalnya dan ada anak punya bayi gitu ya, BAB-nya bayi itu ada di kainnya, itu dihilangkan dulu sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Jangan dimasukkan diumpul jadi satu gitu. Itu nanti ada kemungkinan ya, meskipun airnya mengalir tapi airnya tidak hilang ya. Diusahakan ya, kalau ada pipisnya, ini bekas pipisnya ya, itu kalau bisa airnya dihilangkan dulu baru kemudian dimasukkan jadi satu dengan pakaian yang lain ya. Sehingga ketika kita melihat suci tidaknya sebuah mesin cuci itu mensyaratkan itu ya. Cara mensucikannya kalau bisa itu tadi sebelum dimasukkan dibersihkan dulu airnya, air najisnya maksudnya, baru kemudian dimasukkan jadi satu. Dan insya Allah kalau di beberapa mesin cuci yang sekarang ini kita lihatnya airnya sudah mengalir, itu sudah cukup ya. Kalau mau panjenengan lebih sempurna lagi tidak masalah, nanti sebelum mau dengan bilasi khusus satu-satu dibilasi masuk bagus-bagus saja ya. Ya Allah. Diuji di sini podoe enggak mesin cuci kan. Ya ini hanya khusus untuk beberapa yang kena najis saja Zanugro ya. Jadi ini harus benar-benar kalau dari sisi bisnis juga peluang. Kalau kita lihat di berbagai tempat, dikatakan di Sidoarjo, saya baru menemui satu laundry yang standar kesuciannya dijaga. Bagus itu. Kalau dari sisi ekonomi, sisi bisnis juga peluang ini Zat, membuka laundry Islami, laundry yang dijamin kesuciannya. Alhamdulillah. Kita lanjut yang berikutnya Zat. Dari Bu Agustini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Dan warahmatullahi izin wabarakatuh. bertanya, apakah ada doa khusus setiap selesai membasuh tiap-tiap anggota wudhu? Matur suwun. Gitu, apa tuh, Ustaz? Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara di kitab-kitab tertentu yang lain, memang ada doa-doa yang khusus ketika kita membahas apa doanya apa, membahas apa doanya apa ya. Tentang ini kita tidak share di sini ya. Nanti mungkin kalau memang mau mengaji lebih kan agak panjang doa-doanya. Ya, kalau sementara ini kita yang paling sederhananya, karena semua itu adalah apa sunnah ya. Kita menyempurnakan wudhu aja sudah cukup insya Allah. Dan nanti doa yang kita bacakan adalah doa yang terakhir itu ya. Doa yang terakhir itu ya. Jadi yang terakhir itu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni minal mutatahhirin. Insyaallah itu sudah mencukupi dari doa-doa sebelumnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau setiap membasuh wudhu baca istighfar, Ustaz. Contohnya habis basuh tangan, oh ini tadi habis nyubit anak. Terus basuh muka, tadi mata sempat melihat dan tidak diperbolehkan, sambil istighfar. Ngoten sederhana saja boleh. Yang jelas sebelum memulai berwudu kita berdoa ya, berniat. Jangan lupa niatnya gitu. Karena sama-sama membasuhnya, kalau tanpa niat itu bukan dihitung wudu ya. Jadi wudu itu kalau dalam madzhab Syafi'i kan dalam kitab-kitab itu nawaitul wudu alirafil hadasil asghar. Jadi sama-sama membasuh muka, kalau niatnya membasuh tanpa diniati untuk menghilangkan hadas itu juga belum termasuk wudu ya. Oleh karena itu harus benar-benar niatnya dijaga. Kapan niat itu dilakukan? Niat itu adalah diucapkan di dalam hati ketika basuhan pertama mengenai muka, bukan mengenai tangan atau bukan waktu kumur atau bukan waktu istisaq. Jadi adalah ketika pertama kali air ya ghusl wajhi ya membasuh wajah, dan ketika air pertama kali mengenai muka kita. Disitulah tempatnya niat, dan itu jangan sampai lupa. Ya, Allah. Alhamdulillah, waktu kita semakin mendekati jam kerja ini. Ada dua lagi, Ustaz, kita selesaikan insya Allah. Dari Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita setelah wudhu lalu bersentuhan dengan suami dan anak laki-laki tiri kita, itu batal wudhunya? Ya, apa tahu, Ustaz? Jadi kalau masalah batal wudhu ini tergantung mazhabnya. Jadi Islam itu sangat memberikan banyak pilihan. Kalau mazhab Syafi'i ya itu termasuk batal. Ya, suami itu termasuk batal. Karena termasuk orang yang boleh dinikah ya, bukan mahram. Jadi kalau mahram orang yang haram dinikahi itu maka tidak batal, ibu kita ya, saudara kita, keponakan kita. Tetapi yang bukan mahram, suami atau istri itu batal. Meskipun nanti akan ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Silakan enggak betul nono. Itu Nabi itu waktu pernah sholat, beliau pernah kepalanya istrinya kemudian beliau pindahkan ya. Jadi seperti itu adalah tergantung nafsi. Beliau Rasulullah SAW sudah memberikan banyak contoh seperti itu. Oleh karena itu, monggo kalau panjenengan sudah semakin banyak tahu, silahkan memilih yang mana ya. Semuanya punya dasar hukumnya ya. Dalam rangka untuk kita menyempurnakan ibadah kita ya. Asalkan kita tidak ngawur begitu aja. Saya pakai mazhab ini. Jadi kalau wudunya pakai mazhab Syafi'i, maka batalnya nanti menurut mazhab Syafi'i. Dicari mudahnya saja, Zat. Kalau nanti sesuai dengan mazhab ini, jadi kalau kita ini kan semua berdasarkan ilmu, panjangan nanti kalau kita khusus masalah fikih, nanti kita ada khusus bahasan masalah fikih, nanti kita akan kaji lebih dalam. Fikihnya seperti kemarin Ustadz Faizin itu adalah sufinya mazhab kalau nggak salah Hambali ya, insya Allah ya, Hanafi atau Hambali gitu ya. Jadi kalau berbahas masalah tazkiyatun nufus yang mazhab Syafi'i, di situ adalah Ihya Ulumuddin kan begitu bersama. Jadi dalam IKD ini kajian-kajian seperti itu kita beri kesempatan dan ruang biar semua kaum muslimin, para jamaah juga lebih memahami ya. Pemikirannya luas, oh ternyata ini menghormati ya. Oh ini pakai mazhab ini seperti itu. Allah alam bisawab. Pemikirannya luas dan luwes dalam bergaul, insyaallah. Kembali ke tambah satu lagi, insya Allah. Dari ini Bu Bayu lagi nih. Maaf Ustadz, keluar dari topik, dari tema. Di dalam Islam ada berbagai mazhab para imam. Apakah seorang muslim harus mengikuti salah satu mazhab tersebut?
atau bisa mengikuti lebih dari satu mazhab? Tafadhol. Jadi sekalian ya dalam bahasan-bahasan tentang mazhab ini sesungguhnya kita semua ini harus sama-sama mengerti apakah yang dimaksud dengan mazhab. Ya. Jadi mazhab itu sendiri adalah salah satu dari madrasah ya, madrasah fikih misalnya gitu. Jadi kita jangan sampai kemudian menjadikan mazhab ini akhirnya menjadi perpecahan ya. Jadi para imam itu sebenarnya mereka boleh ya mengikuti asalkan ada yang diikuti begitu ya. Jadi suatu ketika ikut yang mazhab ini ya, ketika haji mengikuti mazhab yang lain itu diperbolehkan ya. Yang nggak boleh itu kan sakarpe dewe gitu. Jadi yang wajib kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya mazhab itu adalah bukan syariat ya, bukan syariat yang wajib mutlak kebenarannya ya. Oleh karena itu adalah mazhab itu muncul ya daripada pemahaman para ulama-ulama yang sudah terakui secara keilmuan ya. Kemudian beliau memberikan fatwa-fatwa tentang ilmu fikih terutama ya. Maka dalam Islam ya kebanyakan kita mengenal ada 4 mazhab. Jadi mazhabul arba'ah ya, 4 mazhab ya. Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Dan kita monggo kita mengkaji ya. Dari masing-masing mazhab itu. Kalau kita langsung mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dalam beberapa kesempatan silakan tidak masalah. Tetapi kemudian ketika urusan masalah fikih ini mari kita juga mengkaji daripada ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh Imam Madzhabul Arba'ah ini ya. Ini penting ya, jangan sampai kita salah dalam beribadah ya, salah dalam beribadah. Karena saya yakin ya para imam mazhab itu bukan orang yang remeh-temeh. Beliau itu mendasarkan fatwa-fatwa beliau itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga. Ya, jadi ini menjadi penting saudara sekalian. Allahumma sholli. Pertanyaan terakhir Ustaz, dari Bu Nuraini Sidoarjo. Ustadz, apakah niat harus setiap gerakan wudhu? Bolehkah niat dilakukan ketika awal wudhu? Misalnya kita mengambil air di gayung, kita niatkan untuk wudhu. Gitu, ya, sekali lagi saya tadi perjelas, niat itu ketika wudhu adalah di pertama kali wudhu itu dilakukan ketika air mengenai wajah kita. Ya, guslil wajah. Jadi ketika membasuh wajah ini niat dalam hati. Niat itu di dalam hati ya. Nawaitul wudhu fil hadasil asghari fardholillahi ta'ala itu di dalam pertama kali air mengenai wajah. Setelah itu masing-masing enggak usah diniati ya. Sudah pertama itu aja Bro. Jadi sama dengan salat. Salat itu pertama adalah niatnya di takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar itu dalam hati langsung niat. Ya. Enggak bukan berdiri ketika ada orang yang melafalkan niat itu untuk meyakini atau mentakkidkan bahwa dia akan melakukan ibadah tertentu. Misalnya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblat itu adalah untuk meyakinkan bahwa dia akan melakukan sholat subuh ya. Tetapi sholatnya itu sendiri ya adalah di dalam hati ya. Bolehkan niat dengan bahasa Indonesia ya. Diperbolehkan niat dengan bahasa apa saja asalkan tujuan daripada niat itu sudah benar ya. Niat wudu untuk apa? Lirafil hadasil asghar ya. Adalah untuk menghilangkan hadas kecil ya, kemudian niat karena Allah Ta'ala, fardhol lillahi ta'ala, fardu karena Allah Ta'ala ya. Jadi bukan kanal yang lain. Saya membasuh muka tujuannya mau makan, beda dengan membasuh muka mau sholat ya. Fardhol lillahi ta'ala tapi lirafil hadasi, menghilangkan hadas kecil, fardhol lillahi ta'ala. Itu boleh dalam bahasa Indonesia ya. Alhamdulillah sudah lebih 4 menit nih, seharusnya 6:45 ya, Masya Allah. Oke, izin live, tafadhol, Masya Allah. Masya Allah. Bu Rini. Kita tutup dengan doa, Ustaz. Tafadhol. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin. Allahumma ja'alna minal ata'in ya Allah. Allahumma ja'alna minal tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadikas shalihin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna minal tawabina wa ja'alna min ibadikas shalihin ya Allah.
Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah kulli khair. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai host mohon maaf atas kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.